Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran, fi Tarjamatil Quran. Tema kita adalah makna kemenangan. Jadi kemarin ya, kita sudah melaksanakan perintah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diperintahkan pula kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Harapan Allah kepada kita semua yang berpuasa di bulan Ramadan kemarin, diharapkan dengan puasa itu kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Tapi apakah semua orang yang berpuasa itu pasti mendapatkan nilai ketakwaan? Belum tentu. Tergantung bagaimana pelaksanaan puasa kita. Kalau puasa kita sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, hanya berharap kepada Allah semata,
tidak ada harapan lain, maka Allah akan beri ampunan dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk keluar Ramadan orang yang mendapatkan ampunan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari bentuk kemenangan kita adalah kita telah melaksanakan perintah Allah yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu puasa di bulan Ramadan di siang hari, kemudian menghidupkan sholat malam di malamnya. Maka dengan riwayat ini kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah la'allakum tattaqun, ini berpihak kepada kita, ya kan? Nah, sebagian orang mengatakan bahwa kita telah keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan kemenangan. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian Syawal, maka kita termasuk orang yang telah melaksanakan tugas berat. Ternyata tidak. Jadi bulan Ramadan kemarin itu bulan latihan. Prakteknya kapan? Prakteknya bulan Syawal sampai 11 bulan yang akan datang. Kalau bulan Ramadan kemarin kita semangat beribadah, semangat bersedekah. Mulai bulan Syawal ya kita tetap sedekah. Kalau di bulan Ramadan kita rajin tadarus Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, maka di bulan Syawal dan seterusnya tetap kita laksanakan. Bahkan kita tingkatkan seperti namanya bulan Syawala, itu kan? Syawal itu kan artinya peningkatan. Ya kan? Nah, kita bisa melihat kualitas ibadah kita masing-masing tanpa harus melihat orang lain. Apakah tadi malam kita juga sudah sholat tahajud yang jumlah rakaatnya sama dengan waktu di bulan Ramadan? Ini tidak perlu kita jawab karena ini ada pada diri kita. Apakah malam tadi kita tadarus Al-Qur'an sebagaimana kita juga tadarus Al-Qur'an waktu di bulan Ramadan? Apakah kita sudah bersedekah sebagaimana kita semangat bersedekah waktu di bulan Ramadan? Apakah kita juga melaksanakan ibadah puasa 6 sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi, barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian dia puasa di bulan Syawal 6 hari, baik berturut-turut maupun tidak, yang penting jumlahnya 6, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini ada sebagian yang mulai hari raya kedua sudah puasa. Kalau ulun masih sayang, insya Allah nanti puasanya Senin saja, ya kan? Nah, kenapa? Ya karena kita suasananya masih suasananya Lebaran, masih silaturahmi, ketemu teman lama, teman baru ke rumah, kemudian disuguhi makanan, minuman berbagai macam, kemudian kok tiba-tiba kita mohon maaf ya, saya lagi puasa. Kayaknya kok kada begitu nyaman gitu ya. Ya kalau memang puasa ya nggak usah datang ke tempat teman-teman kita, ya kan? Makanya bagus bagi yang puasa 6 ya. Nah, alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan bentuk follow up ya, tindak lanjut ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian bukan dulu ya, baru kemarin waktu di bulan Ramadan kita gemar sekali memberikan buka puasa kepada orang yang puasa. Nah, sekarang ada orang yang puasa Syawal. Nah, apakah kita sudah melakukan atau belum? Kemarin di bulan Ramadan full 30 hari itu mengikuti kajian terus. Di Hasanuddin ini nggak ada putusnya. Malam itu menjelang witir tausiah kuntum 10 menit. Subuh itu setiap hari itu tausiah lagi sampai suruh. Ya, itu sebulan full. Alhamdulillah setelah Ramadan berakhir, ini masih belum dimulai lagi. Insya Allah mungkin Senin depan mulai lagi. Alhamdulillah ini kayaknya baru Miftahul Jannah yang memulai ini, perdana nih ya. Makanya
saya senang sekali gitu. Kita mulai kajian kita. Dan kajian kita ini termasuk masih suasana lebaran. Jadi kayak halal bihalal gitu ya. Suasananya suasana lebaran. Jadi sebagaimana yang dipesankan oleh para ulama kita ya, bahkan para nabi ketika hari raya Idul Fitri ya kan, hari kemenangan ya kan, setelah semalam suntuk kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, bukan tahlilan, bertahlil. Nah, maka kemudian besok harinya kita sholat Idul Fitri, mendengarkan khutbah Jumat, nah, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu banyak khotib-khotib kita yang memberitahu kepada kita berada di hari kemenangan. Makanya apa makna kemenangan itu? Kemenangan itu kalau di dalam bahasa Al-Quran itu namanya falaha. Falaha yafluhu falhan. Falaha itu menanam, ya, menanam. Yafluhu terus menerus berhuma, bertanam. Falhan itu tanaman. Ya, ini berarti para petani ini yang menanam ini ya. Makanya orang yang seperti ini di dalam Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, melalui puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh, yang kemarin ya alhamdulillah kita 30 hari full, ada yang 29 ya, sehingga malamnya di 10 hari terakhir itu nggak ada malam yang nggak ganjil, ganjil semuanya. Bagi yang tidak mendapatkan di malam Lailatul Qadar ya, di tempat kita bisa hijrah ke tempat saudara kita di sebelah, sehingga kita hari ini itu ganjil, saudara kita belum ya, besok ganjil, kita genep, terus kita ganjil di sana genep, nah gitu ya. Nah, ganjilnya banyak sekali ya kan. Jadi malam Lailatul Qadarnya itu memang ada terus ya kan. Tapi kalau kita hitung mundur dari tanggal 30 itu memang malam-malam di bulan Ramadan 10 malam terakhir itu memang ganjil terus ya, sehingga kita berpeluang untuk mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam Allah turunkan Al-Qur'an. Nah, dengan puasa diharapkan kita termasuk orang yang bertakwa, maka takwa ini kemudian dijadikan sebagai seruan dari Allah kepada kita. Nah, di penghujung surah Ali Imran ya, Ali Imran yang ayat 200, di penghujungnya lagi Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar dengan takwa itu kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka dengan wasilah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan beserta rangkaian ibadah-ibadah yang kita kerjakan ya, maka diharapkan itu menjadi wasilah kita termasuk orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah secara kemampuan kita ya, semampu kita gitu. Kemudian meninggalkan larangan Allah sepenuhnya. Jadi kalau meninggalkan larangan Allah itu mesti tuntas ya, tidak semaunya ya. Maaf ya Ustadz, saya belum bisa menutup aurat secara full ya, baru berbusana gitu ya, tapi wajahnya masih kelihatan separuh ya kan ya, karena semampunya, karena memahami tentang semampunya ini tidak berdasarkan ilmu, padahal semampunya itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Misal Islam ini yang ditegakkan dengan 5 perkara itu ya, salah satunya adalah puasa. Bagi kita yang tidak bisa berpuasa karena sakit, nah itu nanti bisa diganti di luar Ramadan, sejumlah hari yang ditinggalkan. Mungkin tidak puasa nggak sakit, tapi dalam perjalanan boleh berbuka, nanti diganti di hari lain gitu. Ini namanya semampunya. Sholat misalnya, sholat itu standarnya berdiri ya, tapi kalau tidak bisa berdiri
ya sambil duduk bisa, ya kan? Bagaimana kalau tidak bisa sambil duduk karena memang kepalanya pening sekali, ya kan? Tekanan tensi darahnya tinggi banget, tidak boleh ditinggalkan puasa ini, sholat ini, maka kemudian silahkan sholat sambil berbaring. Ternyata berbaring juga masih pening, ya karena tensinya itu 199/100. Nah, ini kan tinggi banget ya. Menurut dokter teman saya, kalau tinggi seperti itu kita tinggal ditalkin saja, dilatih dengan kalimat tauhid la ilaha illallah gitu. Karena itu akan tidak bertahan lama gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang Allah muliakan, yang dimaksud dengan semampunya itu artinya bukan berarti bebas tidak melakukan. Misalnya kita sehari semalam kita sholat fardu kan 5 kali ini, ya kan? Karena semampunya ya saya sholatnya zuhur aja, karena mampu saya baru zuhur kan gitu. Sisanya saya sibuk sekali, ya gitu. Nggak bisa begitu. Sesibuk apapun sholat itu mesti ditunaikan, ya kan? Nah kalau kita bicara rukun Islam yang 5, maka sholat ini memegang peranan penting, ya. Misalnya ini diibaratkan agama, ya kan? Kemudian 5 yang untuk menggenggam kita ini adalah rukun Islam. Ya, misalnya kita tidak bisa haji, kita lepas haji misalnya. Agama masih berada di tangan kita, masih berada di genggaman kita, masih terjaga nilai-nilai Islam kita itu masih ada. Kemudian tidak bisa berpuasa karena dalam perjalanan lepas, agama masih ada di tangan, masih di genggaman kita. Kemudian tidak bisa zakat, ya. Boro-boro zakat, miskinnya miskin banget ya, malah bukan muzaki tapi mustahik gitu. Ini dilepaskan, tinggal 2. Agama masih di genggaman kita. Tapi kalau sholat ini kita lepaskan, maka agama lepas dari genggaman kita. Makanya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang Allah muliakan, maka di bulan Ramadan kita jadikan sebagai bulan latihan, bukan bulan pertandingan, tapi bulan latihan. Kemudian pertandingannya 11 bulan setelah ini, ya, dari Syawal ini nanti sampai Sya'ban yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk pemenangnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, adik-adik yang muliakan, sekarang apa tandanya kalau kita itu menang? Di dalam surah Al-Maidah ayat 119 Allah jelaskan, nanti Bapak Ibu dibuka ya. Jadi orang yang mendapatkan kemenangan yang besar itu adalah orang yang membenarkan dan melaksanakan kebenaran yang diterima dari Allah melalui Nabi. Misalnya perintah puasa, ini benar enggak ini? Benar. Dan ini tidak diragukan lagi. Sholat, ini benar enggak? Benar. Tidak diragukan lagi. Zakat, benar enggak? Benar, ya kan? Haji, umroh, benar ini. Enggak diragukan lagi. Nah, ketika kita melaksanakannya dengan penuh iman wahtisaban tadi, maka kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena orang yang demikian itu dikatakan oleh Allah, mereka diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka berada di dalam surga itu abadan-abadan, selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi kuncinya ridho. Supaya kita mendapatkan kemenangan ya dari puasa yang kita kerjakan ini, kita harus ridho kepada Allah. Ridho apanya? Ridho perintahnya. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah, itu ya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain gitu kan. Karena ada motivasi lain orang beribadah itu. Ya, tidak hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah, tapi juga ingin mendapatkan pujian dari sesama yang disebut dengan riya. Nah, oleh karena itu, ketika kita itu melakukan ibadah, kita benar-benar kita muhasabah, ya kita introspeksi, apakah yang kita lakukan ini benar-benar dalam rangka meraih ridhonya Allah
Bukan, gitu ya. Atau sebelum kita melakukan, ada yang memberitahu, ayo kita hadir ke majelis taklim, ini sudah dimulai lagi nih, kajian Ma'rifatul Quran di Mushola Miftahul Jannah. Nah, ternyata ya datang, memenuhi undangan, memenuhi seruan, tetapi selain ingin mendapatkan ridhonya Allah, juga ingin sesuatu yang lain. Misalnya ada urusan bisnis misalnya, ya kan? Nanti kita tawarkan produk kepada teman-teman kita di musola. Padahal di tempat ibadah, di rumah Allah, kita tidak boleh melakukan transaksi. Makanya kalau kita itu dari rumah mengambil wudhu, ya, kemudian melangkahkan kaki kita menuju tempat ibadah, maka langkah kita itu yang satu, yang satu itu diangkat derajatnya. Langkah satunya. Langkah kirinya itu Allah ampuni dosa kita. Bagaimana kalau berangkatnya naik mobil? Ya Allah Maha tahu kok. Allah tahu ya niat kita yang tahu. Bagaimana kalau naik sepeda motor? Apakah dihitung putaran bannya? Wallahu a'lam, gitu ya. Karena zaman dulu itu memang mobil itu belum ada, ya. Zaman Nabi, zaman sahabat itu kendaraannya itu belum ada seperti Toyota, ya, itu nggak ada. Yang ada ya onta, itu kan, keledai. Itu kendaraan yang luar biasa. Makanya rata-rata itu di Madinah orang ke masjid itu nggak ada yang naik kendaraan, jalan, padahal jauh, jalan kaki, gitu, masya Allah. Dan di sana begitu sampai di masjid di dalam, yang dipegang tidak ada lain, apalagi megang HP, nggak ada. Yang dipegang itu adalah Al-Quran. Baca Quran, ya gitu kan? Karena di setiap tiang, ya kan? Itu pasti ya Pak Haji ya. Setiap tiang itu di situ Al-Quran. Setiap tiang-tiang di Masjidil Haram juga, Masjidil Nabawi itu Quran semuanya. Bahkan yang masuk kepada Masjid Induknya Nabi yang bukan perkembangan, perluasan, itu Quran sepanjang, kemudian dijaga oleh laskar. Laskar sambil menjaga supaya tidak nyerobot ke raudah, begitu kan? Maka dijaga sambil baca Quran. Enggak ada yang baca Quran tuh, enggak ada. Dan di sana itu tidak ada yang mana pejabat, mana rakyat, jelas itu enggak ketahuan, sama aja diperlakukan adil, ya kan? Apalagi kalau pas kebetulan itu pakaiannya itu banyak yang putih, itu sepertinya seperti putih semuanya gitu. Nanti kalau orang dari Pakistan, India yang pakai hitam itu hitam semuanya, gitu. Masya Allah, mereka semuanya ingin bagaimana mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kuncinya cuma satu saja, ya. Surah Al-A'raf 204. Apabila dibacakan Al-Quran, maka perhatikan, diam, ya, supaya apa? Supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, jadi gampang. Jadi Pak Haji itu setiap hari ada jamaah bacakan Quran, walaupun satu ayat, supaya dapat rahmat. Insya Allah malam ini kita akan membacakan ayat-ayat, ya, yang akan kita kaji. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, karena ini suasananya masih suasana Lebaran. Sebagaimana Rasulullah juga memesankan kepada para sahabat, kita mengucapkan doa, ya kan? Doanya adalah bukan minal aidin wal faizin, bukan, itu kan pantun itu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, malah nyanyi, ya kan? Ya, Nabi itu mengajarkan doa apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau mau dilanjutkan, taqabbal, doa lagi, ya karim. Taqabbala, terimalah. Minna, dari kami. Maksudnya amalan kami selama di bulan Ramadan. Apakah sholat kita, puasa kita, rukuk kita, sujud kita, sedekah kita, infak kita, ya kan? Tadarus kita, baca Quran kita. Itu semuanya kita minta kepada Allah supaya apa? Taqabbalallahu minna. Kemudian wa minkum, kepada saudara kita, kan ketemu nih, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, dan juga amalan pian-pian. Kemudian pian juga, taqabbal ya karim, ya Allah yang maha mulia,
terimalah amal saudara-saudara kami. Ya kan gitu. Nanti kalau mau ditambah minal aidin wal faizin ya enggak apa-apa. Ya, itu kan adat istiadat. Apalagi ditambah acara halal bihalal itu ya. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu memaknai kemenangan, maka orang yang keluar dari bulan Ramadan, setelah kita berlatih selama 1 bulan penuh, kemudian kita mendapatkan gelar orang yang mendapatkan kemenangan adalah, cirinya ada 10 sebenarnya cirinya, tapi sesampainya aja ya. Dari 10 itu sesampainya aja ya. Yang penting kita bisa ingat. Yang pertama adalah orang yang mampu memaafkan orang lain. Makanya di hari Raya Idul Fitri ini kan sering minta maaf kan. Bahkan nggak merasa berdosa aja ngaku ya, maaflah, anulah apa namanya, maaf lahir batin lah, oke, nah gitu. Dan nggak ada rasa was-was, nggak ada rasa malu, itu nggak ada. Pokoknya dengan percaya diri kita merasa bersalah dan kita dengan rela hati minta maaf. Pak Haji begitu Pak ya? Pak Haji dimintai maaf atau memaafkan? Memaafkan. Ah, ya. Jadi kalau kita mau memaafkan orang, ya, atau kita mau minta maaf, kita harus siap dulu. Apa itu? Siap memaafkan orang. Ya gitu. Kenapa? Kalau kita itu mau memaafkan orang, maka di dalam ilmu kesehatan kita akan diberikan curahan hormon kebahagiaan. Jadi kalau kita itu ada teman yang salah dengan kita ada rasa dendam, tapi begitu datang di hari Raya Idul Fitri, kemudian datang ke rumah kita, kemudian minta maaf, kemudian kita memaafkan, maka hormon kebahagiaan itu dicurahkan Allah kepada kita sekeluarga. Nah, kalau hormon kebahagiaan ini ada pada diri kita, maka yang ada tidak hanya lagi dendam, kesumat, itu enggak ada. Yang ada adalah kebahagiaan. Di rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang seperti surga, gitu ya. Kayak kata Nabi, baiti jannati, ya, rumahku seperti atau laksana surga itu. Kenapa? Karena di situ tidak ada dendam, tidak ada amarah gitu. Dan orang datang minta maaf, kita maafkan. Jadi orang yang mau memaafkan orang, maka kita akan dicurahkan, dilumuri hormon kebahagiaan. Ada 6 yang ini semuanya ada pada diri Rasulullah. Dan insya Allah ada pada diri kita, ya. Sehingga kita itu bukan tidak menutup kemungkinan kita itu berat untuk memaafkan. Ya. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah disakiti. Rasulullah itu nggak ada yang nggak disakiti setelah diangkat menjadi Rasul. Selalu disakiti. Bapak Ibu barangkali juga pernah disakiti, ya kan? Disakiti oleh siapapun lah, gitu ya. Pertama. Yang kedua, kita ini pernah ditolak. Nah, Nabi ini ditolak itu sering, ya kan? Begitu dakwah ditolak. Tidak hanya ditolak, tapi juga disambati. Yang ketiga, tidak diabaikan. Maksudnya diabaikan itu baik enggak ya? Tidak diabaikan. Apa yang kita sampaikan itu pret gitu misalnya gitu ya. Yang kita sampaikan Allah itu mah kecil misalnya. Diremehkan gitu ya. Tuh. Kemudian yang keempat, pada diri Rasulullah itu dihina, diremehkan, dikucilkan, disambati, dibuli Rasulullah. Ya kan? Nah, kemudian yang kelima, kita ini pernah, ini ada pada diri Nabi, dikhianati. Kalau kita mungkin pernah menerima perlakuan dari orang lain mengkhianati kita, mungkin ya. Jangan sampai kita yang mengkhianati orang gitu ya. Nah, kemudian yang keenam apa? Diperlakukan tidak adil. Nabi juga begitu. Nah, dari 6 perkara ini ada pada diri Nabi, karena ini menyangkut masalah pribadi Nabi, maka Nabi memaafkan sebelum orang yang minta maaf. Sekarang pertanyaannya, apabila 6 perkara ini ada pada diri kita, apakah kita bersedia untuk memaafkan sebelum orang yang minta maaf? Jawabannya nanti dulu, gitu ya. Nanti dulu kah atau memaafkan? Gitu ya. Nih.
Ada kisah, ini saya itu dengar di dokter ya, berkisah waktu di rumah sakit gitu. Ceritanya begini. Ada orang ibu-ibu ini menyaksikan paparan dari dokter tadi. Ya, dokter tadi. Kenapa paparannya? Dok, terima kasih banyak. Ya, emangnya ada apa? Tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan kok. Terima kasih. Ya dok, saya waktu mengikuti paparan dokter itu saya amalkan 7 hari, setelah itu mampet pet sembuh. Apa penyakitnya? Penyakitnya itu apa? Keluar darah dari kemaluan, bukan haid, bukan nifas. Keluar. Kalau dalam bahasa Islam itu darah penyakit, hafadhah. Ya. Itu. Nah, apa maksudnya? Ternyata dokter tadi adalah apa namanya? Manfaat daripada terapi memaafkan. Ternyata ibu tadi itu sudah 5 tahun dikecewakan, ditinggal oleh suaminya, ditinggal pergi entah di mana suami itu berada, dan tidak bertanggung jawab, tidak dikasih makan, tidak dikasih biaya, tidak dikasih nafkah. Setiap ingat suaminya keluar darah. Setiap ingat suaminya keluar darah. Maka kemudian setelah mendengarkan ceramah dari dokter tadi, menggelar sajadah di sepertiga malam, kemudian menghadap kepada Allah, minta kepada Allah, dan memaafkan semua kesalahan suaminya, sebagaimana Engkau yang maha memaafkan. Setelah itu 7 hari dilakukan berturut-turut, mampet, tidak pernah kambuh lagi. Ini kalau ada barangkali untuk terapi kesehatan, cukup kita memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita. Atau kita, misalnya kita menyakiti istri kita, atau pada menyakiti orang lain, maka kita minta maaf. Ada ya, waktu Nabi bersama sahabat itu duduk-duduk ini kan. Ini tiba-tiba Nabi itu mengatakan, "Wahai sahabat-sahabat, sebentar lagi akan datang seorang pemuda calon penghuni surga." Kemudian tidak seberapa lama ada seorang pemuda Ansor datang masih nenteng sandal. Kalau dulu kan masjidnya nggak seperti ini kan, ya. Nenteng sandal, kemudian masih bekas wudhunya, kemudian sholat. Besok lagi hari yang kedua Nabi juga begitu. Sebentar lagi akan datang seorang pemuda calon penghuni surga. Orangnya itu lagi. Yang ketiga juga begitu, 3 kali. Maka kemudian ada sahabat namanya Abdullah ibnu Amr. Itu penasaran, apa sih amalannya? Sahabat kan biasanya begitu, penasaran, ya kan? Kalau ada sesuatu yang istimewa, itu ditanya, ini amalannya apa, gitu kan? Maka pura-pura ada masalah di rumah tangganya, maka minta izin bermalam selama 3 hari. Karena paling lama kalau kita bertamu kan 3 hari ya Pak ya. Nah 3 hari. Nah malam pertama di hari itu, si Abdullah ibnu Amr itu tidak menyaksikan amalan dia yang istimewa, biasa-biasa saja, bahkan tahajudnya nggak ada. Hari kedua juga sama, hari ketiga terakhirnya nggak ada yang istimewa lah. Maka kemudian mau pamit, baru terus terang, saudaraku, sebenarnya aku ini nggak ada masalah dengan rumah tangga saya, tapi saya itu mendengar bahwa ada pemuda calon penghuni surga akan datang masuk masjid ini. Ternyata pada waktu itu kamu. Dan itu diucapkan Rasul berturut-turut 3 kali. Saya itu ingin tahu sebenarnya amalanmu itu apa. Ternyata selama 3 hari saya tidak menyaksikan amalanmu itu yang istimewa. Ya kan? Ya memang ya saya ya begini ini, nggak ada yang lebih. Ya sudah, saya pamit aja. Begitu mau pamit, si pemuda tadi, wahai saudaraku, atau barangkali ya, barangkali. Karena kan orang beramal itu kalau tidak merasa kan barangkali gitu ya kan. Malah kita itu bahaya kalau beramal merasa beramal, padahal nggak beramal ya kan. Kan lebih baik kita belajar menyembunyikan amal kita. Karena Allah Maha tahu. Barangkali ini saudaraku, saya ini kan pedagang. Jadi saya itu sebelum tidur itu saya memaafkan orang, baik yang minta maaf maupun yang tidak, baik yang aku merugikan orang atau orang merugikan saya maafkan. Yang kedua, saya tidak pernah iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang ketiga,
karena saya ini pedagang, saya ini tidak pernah melakukan pedagang dengan cara mengambil untung curang. Jadi 3 hal ini tidak dilakukan. Lalu mandruk-mandruk, mandruk-mandruknya yang tahu nih orang Inggris nih ya, mandruk-mandruk lah. Nanti tanyalah ya, yang dari Jawa, mandruk-mandruk. Oh, apa seakan-akan setuju gitu kan? Oh, memang amalannya sepertinya biasa, tapi itu berat untuk dilakukan, ya kan? Apa salah satunya apa? Memberi maaf. Nah, orang kalau kita itu suka memberi maaf, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan di dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah ya menuju ampunan Allah dan surganya Allah, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat 134-nya Allah menjelaskan yang mendapatkan ampunan dan surga tadi ternyata 3 cirinya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga yang disediakan orang yang bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi, adalah orang yang senantiasa infak, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Jadi sempit dan lapang ini tidak ada hubungannya dengan tanggal. Kalau hari ini kan tanggal 6, ya kan? Jadi tanggal man ini masih muda, ya kan? Nah, mungkin bisa infak. Ya. Biasanya ada kotak jalan, ini sudah enggak, ini sudah mandiri gitu ya. Nah, kotaknya enggak ada gitu ya. Tidak apa-apa, Bapak Ibu yang sudah siap membawa uang untuk dimasukkan kotak, enggak ada kotak jalan, ya udah, tidak apa-apa, nanti dimasukkan aja di kotak yang lain gitu ya. Oh ada. Nah itu. Ini dalam keadaan sempit maupun lapang, maksudnya gini, misalnya sempit itu gini, sempit hati kita. Kalau kita punya teman yang sering menyakiti kita, mau nggak kita itu traktir makan kepada teman kita? Ya kan? Saya kira pikir-pikir 10 kali, enggaknya 2 kali. Ya kan? Mau balas dendam? Iya, barangkali kan gitu ya. Tapi kalau kita tahu makna kemenangan, supaya kita itu mendapatkan kemenangan dari ibadah puasa yang kita kerjakan sebulan penuh tadi, hendaknya kita memaafkan dan berinfak, ya kan? Berinfak gitu ya. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang yang mampu menahan diri dari marah. Kita sudah disulut ini. Pokoknya sudah mau emosi ini ya. Pokoknya ini parang sudah di tangan ini. Tinggal bles gitu ya. Tapi mampu mengendalikan diri ini untuk tidak melakukan marah tadi. Makanya anjuran Islam, kalau kita ini sedang marah, jangan memegang sesuatu, apalagi senjata. Jangan. Kalau marahnya berdiri, duduk aja. Duduk masih marah juga sambil selonjor, sambil sandar, lama-lama ngantuk, guring, tidak apa-apa. Masih juga ambil air wudhu. Masih marah, oh berarti memang hobinya memang pemarah, ya kan? Nah itu mampu mengendalikan. Maka salah satu fungsi puasa itu adalah mampu mengendalikan diri. Ya kan? Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, mampu memaafkan manusia, bukan wal afina 'anil muslimin, 'anil mukminin, bukan. Tapi wal afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu memaafkan manusia. Apakah latar belakangnya tidak sama dengan kita, tidak masalah, yang penting wujudnya manusia. Ya kan? Apakah agamanya bukan Islam, tidak masalah. Apakah latar pendidikannya tidak sama dengan kita? Tidak masalah. Selama dia itu manusia, kemudian mereka memang berhak untuk kita maafkan, kita maafkan. Ya gitu kan? Apalagi sesama muslim. Di dalam sebuah riwayat itu dikatakan begini. Ini Muslim ya, ini dari Imam Muslim. Imam Muslim itu meriwayatkan bahwa surga itu dibuka pintunya sepekan 2 kali. Pintu surga itu Bapak Ibu 2 kali ya. Yang pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis. Jadi dibuka pintu surga 2 kali sepekan, Senin dan Kamis. Makanya orang yang puasa hari Senin dan Kamis itu bagus ya. Pada saat pintu surga dibuka, kemudian
dia calon penghuninya. Dan ketika dibuka itu, maka calon-calon penghuni surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ya kan? Makanya alhamdulillah kalau kita sudah termasuk orang yang beriman. Ini kita bersyukur sekali. Ya kan? Nah, apalagi kita mau beramal amal soleh. Tapi, ya ini tapi, tolong malaikat sampaikan kepada orang ya, yang dia sudah tahu bahwa pintu surga dibuka 2 kali. Ini tidak langsung kepada orang yang dia satronan, neng-nengan, tidak berteguran kepada saudaranya. Ditunda dulu, ditunda, ya kan, sampai 3 kali. Sampai orang tadi saling menegur. Jadi gini Pak, kalau ada 2 ini saling tidak teguran, itu kalau orang Islam maksimal 3 hari kan? Maksimal 3 hari. Ini ada orang yang tidak berteguran itu 3 tahun Pak. Ada 5 tahun. Masya Allah. Makanya tensinya itu tidak turun-turun. Kenapa? Ya. Ini azan bener. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh enggak 1 menit? 1 menit ya Pak ya. Itu tadi kemudian sampai orang itu saling memaafkan. Nah, ini memang berat Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya kita itu berhak untuk menjadi calon dimasukkan pintu surganya Allah, maka hendaknya kita menjadi orang yang mau memaafkan. Kalau ada orang yang berselisih, itu pasti ada yang benar, ada yang salah kan? Tapi yang benar juga kena, apalagi yang salah. Makanya bagi yang merasa benar memaafkan, bagi yang merasa tidak benar minta maaf. Nah, dengan minta maaf ini insya Allah kita akan berhak untuk dimasukkan Allah ke dalam surga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, ada yang menanyakan, mungkin ini yang dapat Unun sampaikan dalam kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.